Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus mengalami Tuhan tiap-tiap hari dan tiap-tiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 10 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Menjadi anak pejabat yang berkuasa atas beberapa wilayah saja sudah menarik perhatian banyak orang. Dan pasti status anak pejabat tersebut dirindukan oleh semua orang. Apalagi status sebagai anak-anak Allah, sebagai penguasa atas segala sesuatu di dunia ini. Pastinya dan seharusnya setiap orang jauh lebih menginginkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, adalah benar bahwa setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus sudah mendapat predikat sebagai anak-anak Allah seperti firman-Nya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikian juga sabdanya dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya." Artinya bahwa status anak Allah sudah kita terima. Namun untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah memerlukan usaha dan tindakan nyata dari setiap kita. Kabar baiknya adalah kita diberi kuasa. Artinya bahwa kita diberi kemampuan untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Salah satu sikap yang akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah pembawa damai. Tentu saja sebagai pembawa damai, kita terlebih dahulu harus mengalami damai atau pendamaian itu sendiri. Damai seperti apa yang harus kita alami terlebih dahulu sebelum kita membawa damai bagi orang lain? Yang pertama, kita harus bersedia berdamai dengan Allah. Setiap kita lahir dengan membawa dosa asal dari Adam dan Hawa. Namun berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena melalui pengorbanannya di kayu salib, semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita sudah ditebusnya. Dan terpujilah Tuhan Allah kita, karena begitu besar dan hebatnya kasih-Nya pada kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inisiatif pendamaian datang dari Allah. Kita hanya diminta untuk percaya bahwa kasih Allah sanggup membersihkan kita dari segala dosa. Berdamai dengan Allah juga berbicara bagaimana kita terus mempercayai Allah kita dengan segala kedaulatannya dalam hidup kita. Tidak ada rancangannya yang jahat, semuanya untuk masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang ketika menyadari bahwa dirinya telah terlalu banyak melakukan kesalahan, tidak dengar-dengaran firman Tuhan, dia sendiri yang mendakwa dirinya bahwa dia tidak layak menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Menarik diri dari persekutuan, bahkan semakin dalam terjerumus dalam kesalahannya itu. Padahal firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Hanya diperlukan keberanian datang kepada Tuhan. "Ini aku Tuhan, dengan segala dosa dan kelemahanku." Berdamai dengan diri sendiri juga berbicara tentang berjiwa besar menerima segala bentuk kegagalan, kesalahan, kebodohan yang sudah pernah terjadi di dalam diri kita, dan tentunya dengan kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Hal ini mengajak kita untuk selalu berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Roma 12 ayat 8, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya setiap kita adalah kartu as sebagai penentu atas sebuah keadaan damai di sekitar kita. Memang tidaklah mudah untuk melakukannya, tetapi ingatlah, Allah berjanji untuk memberikan kuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembawa damai di sini tidak hanya berbicara tentang kita yang memperdamaikan orang yang sedang bermusuhan, tetapi pembawa damai juga berbicara tentang bagaimana membawa berita pendamaian manusia dengan Allah. Setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja serta Juru Selamat memiliki tanggung jawab untuk membawa berita damai itu bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Keluarga besar kita, tetangga kiri kanan, rekan-rekan kerja, dan siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. 1 Yohanes 2 ayat 3 firman Tuhan berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tentu setiap kita akan senang jika kita mendapat julukan sebagai anak-anak Allah, bukan? Untuk itu, mari kita terus bersama-sama berusaha menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Selamat menikmati hari ini anak-anak Allah. Selamat berkarya bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.